Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dalam perkuliahan kita melanjutkan tema sebelumnya tentang pendahuluan limit dan pengkajian mendalam tentang limit sudah ada di video yang Bapak share di e-learning kita. Sekarang kita lanjutkan ke topik teorema limit bersumber dari buku Purcell Kalkulus edisi 9. Kalau yang versi bahasa Indonesia jilid 1 halaman 68 sampai halaman 73. Oke. Bapak hanya akan menjelaskan secara sekilas karena di buku itu bisa saudara pelajari secara lebih maksimal. Nah, ada 4 teorema ya, 4 teorema besar yang akan kita ada 4 kelompok teorema yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Namun dalam video ini hanya akan sampai pada kelompok teorema yang ketiga. Teorema pertama yaitu kita kenal dengan istilah teorema-teorema limit yang utama. Misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif, dan K itu adalah sebuah konstanta, lalu F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai nilai limit pada C. Ini ya. Maka akan berlaku 9 teorema ini. Ini jangan dihafal ya. Ini dalam keseharian nanti akan bisa kita gunakan satu persatu. Ini juga hanya mengulang dari pelajaran SMA yang sudah pernah saudara pelajari. Jika N adalah bilangan bulat positif, K itu konstanta, lalu F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki nilai limit pada C, maka limit X menuju C untuk sebuah konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Kemudian yang ini, limit X menuju C untuk X, maka nilai limitnya adalah C itu sendiri. Kalau ini bagaimana? Konstanta dikali sebuah fungsi, maka konstantanya ini bisa dibawa ke keluar atau ke belakang. Maka dia menjadi konstanta dikali dengan limit X menuju C dari Fx tersebut. Kalau yang keempat ini, limit dari penjumlahan fungsi, maka ini bisa dipecah juga menjadi dicari perbagiannya. Dijumlahkan hasil dari limit masing-masing bagian tersebut. Demikian juga dengan pengurangan, selisih gitu ya. Selisih antara dua fungsi, limitnya juga bisa dipecah, dicari perbagian, lalu dikurangkan. Untuk perkalian juga demikian. Bisa juga dicari dulu masing-masing, baru hasilnya dikalikan. Atau fungsinya dikalikan dulu boleh, lalu dicari limitnya. Atau dipisah, dicari limit masing-masing, hasilnya baru dikalikan. Lalu untuk teorema yang ini, pembagian, ini juga berlaku sama ya. Boleh fungsinya itu dibagi terlebih dahulu, baru dicari nilai limitnya, atau dicari nilai limit untuk masing-masing fungsi tersebut, kemudian dibagikan keduanya. Nah, syaratnya apa di sini? Syaratnya adalah nilai limit Gx ini tidak sama dengan 0. Ini sudah umum ya. Di bawah tanda per kan tidak boleh sama dengan 0 kan? Kemudian untuk yang ini 8 dan 9 juga boleh fungsinya itu dipangkatkan dulu, baru dicari nilai limitnya, atau dalam teorema ini kita cari saja limit dari fungsi itu terlebih dahulu, baru hasilnya itu kita pangkatkan dengan n. Begitu juga dengan akar ya. Boleh dia seperti ini, atau berubah menjadi berdasarkan teorema ini. Dengan syarat apa? Yang di dalam tanda akar ini tidak boleh negatif. Jadi dia harus selalu besar dari 0. 0 juga tidak gitu ya. Ini ada syarat juga, ketika akar pangkatnya ini genap. Oke. Ini teorema limit yang utama. Kita akan lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan teorema limit yang utama ini.
contoh penggunaan yang pertama, tentukanlah nilai limit X menuju 3 untuk 2X pangkat 4. Kira-kira teorema mana nih yang mau dipakai di sini? Dua konstanta kan? Nah, konstanta bisa dibawa ke depan. Lalu nanti ini X pangkat 4. Bisa dulu dicari limit X menuju 3 dari X-nya, baru kemudian dipangkatkan 4. Jadi penyelesaiannya yang pertama, ini dia kita pakai teorema yang ketiga, lihat di tabel tadi, ada teorema yang ketiga bahwasannya konstantanya bisa dibawa ke depan. Lalu setelah itu, kita pakai teorema yang ke-8. X pangkat 4 ini sama artinya dia dicari dulu limit X menuju 3 ini, untuk nilai X, baru hasilnya dipangkatkan 4, dikalikan dengan 2. Oke, kita lihat di sini. 2 limit X menuju 3 dari X dipangkatkan dengan 4, maka limit X menuju 3 untuk X itu adalah 3. 2 dikali 3 dipangkat 4. 3-nya dipangkatkan dengan 4 terlebih dahulu, lalu dikali 2. Hasilnya 162. Nah, ini dia penggunaan ya beberapa teorema yang terkait dengan soal ini. Lalu bagaimana contoh yang lain? Ini pengurangan dua buah fungsi. Kira-kira teorema mana yang bisa dipakai di sini? Kita lihat satu persatu. Yang pertama dipisahnya terlebih dahulu bagian ini, pengurangan ini. Sehingga dia menjadi limit X menuju 4, 3X kuadrat, yang pertama, dikurang dengan limit X menuju 4, 2X. Setelah ini, teorema mana lagi yang dipakai? Teorema yang ketiga, konstanta dipisahkan gitu ya. Ini dia hasilnya. Lalu yang ini lihat, ini bisa juga dipakai teorema 8 tadi kalau tidak salah. Ya. Ya. Kemudian ini disalin saja. Lalu hasilnya adalah limit X menuju 4 untuk X itu adalah 4. Ini juga 4, maka 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4. Hasilnya 40. Bisa paham ya penggunaan untuk dua contoh ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini pembagian dua buah fungsi. Kita lihat. Dia bisa, nih limit ini bisa dibagi ya. Ini fx, ini gx, maka dia bisa dipisahkan. Jadi limit yang di atas dan limit yang di bawah. Lalu yang ini juga bisa dimodifikasi lagi dengan teorema 9 dan teorema yang kedua. Apa itu? Dia bisa masuk ke dalam. Nah, limitnya ini bisa ya. Lalu ini hasilnya 4 yang di bawah. Ini kan limit X menuju 4 dari X adalah 4. Lalu ini jadi seperempat dibawa keluar. Lalu tinggal yang di dalam ini penjumlahan dua buah fungsi, dan ini juga digunakan teorema limit, dipisahkan terlebih dahulu. Lalu yang ini nanti dikuadratkan, hasil limitnya yang ini, kalau dia konstanta bagaimana tadi? Nah, hasilnya adalah seperempat limit X menuju 4 dari X kuadrat ditambah 9. Yang ini adalah 4 kuadrat ditambah 9. Hasilnya adalah 5/4. Oke ya, hasilnya adalah 5/4. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, ini untuk teorema A ini ada 4 contoh yang kita bahas. Coba seperti ini, limit jika diketahui limit X menuju 3 fx itu adalah 4, dan limit X menuju 3 dari Gx adalah 8, kita disuruh mencari nilai ini. Limit X menuju 3, F kuadrat X dikali akar pangkat 3 Gx. Nah, clue-nya di sini gunakan teorema limit. Maka, ini bisa kita pakai teorema 6. Dia menjadi, ini dipisahkan dia perkalian kan? Kita bisa pisahkan satu persatu. Limit yang pertama dikali dengan limit yang kedua, yang ini. Lalu, sebentar.
Lalu berikutnya, ini bisa kita kuadratkan. Ya, kalau f kuadrat ini kan berarti kuadratnya bisa dibawa keluar ya, sehingga limit fx-nya dulu yang dicari. Kalau yang ini juga bisa dimasukkan ke tanda akar. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita lihat kan, limit x menuju 3fx adalah 4. Berarti ini 4 kuadrat. Sedangkan limit gx itu adalah 8. Berarti ini akar 3 pangkat 8. Ini dia. Ini sudah bisa kita ganti dengan ini. Lalu yang ini, yang di dalam ini sudah bisa kita ganti dengan 8. Ini dia. Maka hasilnya adalah 4 kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 32. Clear? Jelas ya? Oke, itu beberapa contoh penggunaan teorema A. Sekarang kita masuk tentang teorema B. Namun sebelum itu, ingat kembali tentang fungsi polinomial dan fungsi rasional. Apa itu polinomial? Suku banyak ya. Nih, bentuk umumnya. Kalau fungsi rasional apa? Pembagian dari dua buah polinomial ya. Nah, ini dia dalam bentuk ini. Nah, ada teorema B yang berkaitan dengan ini disebut sebagai teorema substitusi. Apa bunyi teorema substitusi tersebut? Jika f adalah sebuah fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x menuju c dari fungsi tersebut adalah fc atau substitusi c kepada fungsi itu. Jadi kita menggunakan substitusi. Asalkan fc-nya terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada C tidaklah 0. Jadi, kalau dia fungsi rasional, fc itu tidak 0 pada fungsi penyebutnya. Ini yang akan banyak kita pakai dalam mencari nilai limit, yaitu menggunakan substitusi ini. Tapi perlu diingat nanti, tidak semuanya bisa selesai oleh substitusi. Contoh penggunaan teorema substitusi ini. Ini fungsi apa? Kalau bentuknya seperti ini berarti fungsi rasional ya. Kita disuruh menentukan limit x menuju 2 dari fungsi rasional ini. Maka kita bisa melakukan substitusi. Tanpa perlu memecah-mecah, tanpa perlu membagi dengan teorema A tadi ya. Dengan cepat kita bisa melakukan substitusi. Kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke setiap x yang ada di fungsi rasional ini. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu min 11/2. Kalau seperti ini dia, maka sudah selesai. Ada nilai limit dari fungsi ini adalah min 11/2. Namun, perlu diingat, dalam banyak kasus, teorema B tidak dapat diterapkan karena substitusi C menyebabkan penyebut menjadi 0. Kalau ini, penyebutnya ini tidak 0 kan? Nah, tidak masalah dia, karena dia 2. Tapi, pada banyak kasus, ditemukan bahwa teorema ini tidak berlaku untuk semuanya. Yaitu ketika disubstitusikan nilai C-nya itu membuat penyebutnya ini 0. Kalau penyebutnya 0, maka dia tidak bisa kita pakai pada kasus yang seperti itu. Nah, ada teorema C. Kita lihat teorema C ini. Jika fx sama dengan gx untuk semua x di dalam sebuah interval terbuka yang mengandung bilangan c, terkecuali mungkin pada bilangan c itu sendiri, dan jika limit x menuju c gx itu ada, maka limit x menuju c dari fx ada dan limit tersebut sama dengan limit gx ini. Jadi jika fx sama dengan gx fungsinya, lalu dia x itu berada di interval terbuka yang mengandung c, lalu jika limit x menuju c untuk gx itu ada, maka limit x menuju c untuk fx juga ada, dan nilai keduanya itu sama. Oke? Contoh, tentukan limit x menuju 1 untuk x kurang 1 per akar x kurang 1.
Kalau kita gunakan substitusi, dia jadi 0, 0 per 0. Jadi tidak bisa ya. Tidak bisa hanya dengan substitusi. Nah, kita coba pakai teorema yang ketiga. Teorema C. Teorema C. Ini bisa kita faktorkan ya. X kurang 1 ini bisa kita faktorkan menjadi akar X kurang 1 dikali akar X tambah 1. Ini sama. Kenapa? Karena kita ingin membagi habis, mencoret ini dengan penyebut ini. Fungsi ini sama aja kan dengan ini? Ya, sama. Maka ini bisa kita coret, sehingga tinggallah di sini limit X menuju 1, akar X tambah 1. Nah, ini dia teorema yang tadi, limit fx sama dengan limit gx gitu ya. Ini kita anggap sebagai fx 1, ini sebagai gx semuanya. Nah, karena ini sama, maka limitnya juga sama. Oke, kalau sudah begini, ini bisa kita substitusikan nilai satunya ke sini. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Cukup jelas ya, cara penggunaan ketika dia kalau disubstitusi menyebabkan 0 yang di bawah ini. Nah, itu saja materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Pengembangan lebih lanjut itu ada di buku kita. Untuk jelasnya, maka kerjakan latihan ini. Tugas 10 ya. Nah, untuk menambah nilai bagi Anda, menambah poin, silahkan bagi yang berminat untuk membuatkan salah satu video dari nomor-nomor ini, posting di forum diskusi yang ada di e-learning kita. Buat videonya dengan jelas, dengan menarik, boleh diupload ke YouTube atau dimasukkan ke Google Drive, linknya tampilkan di forum diskusi. Yang lain boleh bertanya dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya tersebut. Bagi yang memposting video terkait jawaban-jawaban ini, akan Bapak beri nilai tambah. Tidak perlu semua yang videonya, cukup satu persatu bagi yang mau. Tapi kalau membuat secara tertulis, ini harus semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.